Sendangnya tua kak. Bu ya iyo, iwake gede nih ramu. Kato, ketok siripin dhuwur kato. Ono material botone watu candi ini rak. Sumbernya suka gini ya kak ya. Gede, iya wah, ndas ulo itu kak, gede nih ramu biyo. Biyo. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Untuk kesempatan di siang hari ini kita sampai di ngendi ini Mas? Kiringan. Desa ya? Desa Kiringan. Oh. Kuwi lapik nisan kuwi. Bayatan heeh. Ngasih mletek tekan kene. Lho lapik nisan. Bayatan. Lah kae gapura candi kabeh kae. Heeh. Iki lapik bayat iki. Ya wis tak selametke. Daripada tugas. Oh lah kae lho. Tidak menghargai aku wis ngadong ngene iki. Lah dicegat kuwi. Oh iya Mas, nek iki bayatan tahun piro Mas? Tahun piro? 18. Heeh. 1800-an iki. Lah ini loh, ciri khas bayatan 1800-an itu mesti kandel. Ini kandel, nisannya kandel dan pahatannya timbul. Oh, nah iki nganu iki. Mas, iki komponen candi niki ya? Sik, Mas. Apa sayang? Wis ya. Apa? Lah kae. Sak kae. Kae nisan-nisan sepuh to kae. Heeh. Nek ngene Bathara Katong sing ndi? Kurang paham. Nek jare tinggi. Heeh. Jenenge wong penyebutan. Sik Mas. Saka kene sik Mas. Iki nisane beda. Wah. Tapi kebanyakan keluarga Mbayat ya Mas ya. Lah ini loh. Iki Mbayat iki ya iki. Iki Mbayat. Kira-kira. Tidak tok. Di sendekno. Ibune sendekno. Ora. Itu jirate dikumpulke kono. Wah. Mas. Iki ulama iki, Mas. Ulama iki. Iki. Lah, saya tak takon Mas. Iki Mbayat periode tahun piro wis? Iki. Heeh. Tahun piro? 17. Ki Mangkuratan iki Mas. 17. Heeh, gede banget kok. Ulama iki. Lho. Ono pernah nganu apa? Apa Mas iki? Bulan Sabit. Yo. Itu watu candi tok iki. Walah. Gitu. Ini tenan iki. Manune Mbayat iki to. Tumpuk kene. Iris tenan. Heeh. Padahal leluhure dhewe le gawe iki. Ini apa itu? Heeh.
disingkirke kanone apa nih? Diganti botol iki. Nah, iya nih aku HP. Tapi salah. Iki amang kurat iki. Cuma iki beda nisane iki, Mas. Katoke kae ke rumah aku. Endi? Nek iki karo iku. Heeh. Ya, iki. Agak setiti weh. Agak setiti. Piye maksudnya? Nek lu. Ya, Heeh. jadi anu ya. Heeh. Apa ini? Tumpal. Lekno. Wah, lah. Ini salah menempat. Mbok sing salah sing iki apa sing Itu kurang ajar. Botolnya gede-gede banget kok itu. Nah iki botol kuno iki yakin kok aku. Iki dugaan botol candi iso ra Kak nggih? ora? Botol londo. Menurutku botol londo lah iki. Mas Yusuf. Nisan ngendi iki? Aku, Heeh. aku benar. Demak. Yakin? Akhir Demak iki. Nah, iya. Cek melokin demak. Heeh. Wong iki bedane cuman karo Mbah budaya mengki cilik. Nambah gede. Heeh. Wis to. Anak kuwi didone. Iki model-model yang tingkir, punden tingkir ngene iki. Lah. Iki wis masuk pajang iki. Punden tingkir iki lho. Pataran. Iki wis masuk pajang iki. Seneng ngono lagi nek peran. Wah, iki ulama gede kabeh iki, Mas. Ulama sepuh kabeh iki. Purnama Sidi kabeh kok. Ayo toh. Tapi sing dipercayai apa? Sapa? Ketara katon sing dibangun apik kae. Tenan ora kan. Apa iki? Masalah. Nyate HP. Tapi salah. Begini. Nek anune Bathara Katong sing iki, Mas. Iki. Iki yo beliau ulama gede, Mas. Nek iki pajang iki. Pajang ini. Mungkin nisan-nisan pajang. Batuane candi juga akeh, Man. Iki lho Kak, kemuncak iki lho. Padha gedhong songo. Iya, aku bahas. Aku bahas grenge kok. Ora. Nek menurut jenengan kuwi nisan ngendi? Ngendi? Pajang apa? Bukan toh. Oh, Demak. Akhir Demak iki. nah iya. Cek melokin demak. Heeh. Heeh. Jadi antara kuwi pajang ngopo?
Iki juga nganu iki Mas, iki. Awal bener. Yang diduga makamnya Bathara Katong yang ini Mas. Iya. Makam Pasepuhan ini. Nah ini langgam bayat 1900-an ini. 1900-an. Terus ini Pakubuwono 1800-an. 1800-an. Ini sama, ini Pakubuwono 1800-an. Ini langgam tembayat Amangkurat. Periode Amangkurat ini. Nah iki 18-an nih Mas iki ya. 1800-an iki ya. Heeh, iki 1800-an iki. Tugel tapi. Miring sisan. Ini Amangkurat ini. Tapi nisan beda ya Mas ya? Iki aku kira itu gathok iku. Heeh. Sing ikan gathok. Nah ya. Ya mungkin melu kerumpuk gitu. Demak enak iki Mas. Demak nganu Pajang. Akhir Demak iki. Cuma aku enggak langsung cek ngono to. Tekok nang kene. Nek mulai jenengan sing paling deket ndi? Langsung nunjuk ya kene kok. Nah iki nek cara aku pribadi mengkaji tentang nisan iki. Iki aslinya salah lendekok iki. Bisa jadi. Aku yang ngono. Karena dari sekian banyak nisan antara 1, 2, 3, 4, 5 sing paling sepuh iki yo. Dua ini sing sepuh. Apa jangan-jangan iyalah. Moh gak wani ora ngono. Ora maksudnya asumsi. Kecil perumahan aku mau. Lah Mas ki, nek sampean pengen ngerti cewek. Lho ana ndanu. Aja nggo kuwi, saru. Ki ana nganune ra. Polos ra. Polos piro? Iku lho. Sabuk apa? Sabuk iki nek iki resmi memang ciri khas. Aku nak ngarani sabuk malah sing sak ndure neh. Kayak ndi ya? Iki lho Mas. Sing ndi ya? Tongkolan dhuwur dhewe ngerti ga? Heeh. Nah, ana ra iki, ora ana to? Ono. Nah, dhewe cewek. Nah, bahkan ipun masangnya keliru. Cewek iku nek kesana hadapnya ngalor ya, sana ngalor toh. Seharusnya yang kakung sini, terus ini yang cewek sana. Ini konsep pemakaman mbok ning nggone Raden Fatah juga begitu. Raden Fatah. Piye ndek piye? Nek kakung. Jadi istilahnya kita orang sholat. Konsepnya wong Jawa iki menggunakan tentang apa ya? Ketika kita menghadap atau intinya gini weh, menyembah ke Tuhan. Intinya gini, wong lanang ki lak panutan toh, imam toh. Orang mungkin imam ning mburi toh. Saya aku tahu ngerti makam sing wedok nang kene apa ya?
Tetap salah penempatan, Mas. Endi ya sik. Aku ngali. Nek sing rajin penataane kuwi memang nggone Ratu Kalinyamat. Rajin banget penataane. Wah, kepikiran ning ndi. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh bergelar Bathara Katong? Hampir salah di tempat. Raden Katong, yang kemudian lazim disebut Bathara Katong, bagi masyarakat Ponorogo mungkin bukan sekedar figur sejarah semata. Hal ini terutama terjadi di kalangan santri yang meyakini bahwa Bathara Katonglah penguasa pertama Ponorogo, sekaligus pelopor penyebaran agama Islam di Ponorogo. Bathara Katong memiliki nama asli Lembu Kanigoro, tidak lain adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya kelima dari Selir yakni Putri Campa yang beragama Islam. Mulai redupnya kekuasaan Majapahit, saat kakak tertuanya, Lembu Kenongo yang berganti nama sebagai Raden Fatah, mendirikan Kasultanan Demak Bintoro. Lembu Kanigoro mengikut jejaknya, untuk berguru di bawah bimbingan Wali Songo di Demak. Prabu Brawijaya kelima yang pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo, para wali Islam tersebut membujuk Prabu Brawijaya kelima dengan menawarkan seorang putri Campa yang beragama Islam untuk menjadi istrinya. Berdasarkan catatan sejarah keturunan generasi ke-126, beliau yaitu Ki Patmo Susastro, disebutkan bahwa Bathara Katong di masa kecilnya bernama Raden Joko Piturun atau disebut juga Raden Harakali. Beliau adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya kelima dari Garwo Pangrambe, Selir yang tinggi kedudukannya. Walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan, tetapi perkawinannya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit. Diperistrinya Putri Campa oleh Prabu Brawijaya kelima memunculkan reaksi dari elit istana yang lain. Pujangga Anom Ketut Suryongalam Ki Ageng Kutu. Sebagaimana dilakukan oleh seorang punggawa bernama Pujangga Anom Ketut Suryongalam. Seorang penganut Hindu, yang berasal dari Bali, tokoh yang terakhir ini, kemudian keluar dari Majapahit, dan membangun peradaban baru di Tenggara Gunung Lawu sampai lereng barat Gunung Wilis, yang kemudian dikenal dengan nama Wengker, atau Ponorogo saat ini. Ki Ageng Ketut Suryongalam ini kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu atau Demang Kutu. Dan daerah yang menjadi tempat tinggal Ki Ageng Kutu ini dinamakan Kutu, kini merupakan daerah yang terdiri dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Jetis. Ki Ageng Kutulah yang kemudian menciptakan sebuah seni barongan, yang kemudian disebut reok. Dan reok tidak lain merupakan artikulasi kritik simbolik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit disimbolkan dengan kepala harimau, yang ditundukkan dengan rayuan seorang perempuan sebagai Putri Campa disimbolkan dengan dadak merak. Dan Ki Ageng Kutu sendiri disimbolkan sebagai Pujangga Anom atau sering disebut sebagai Bujang Ganong, yang bijaksana walaupun berwajah buruk. Pada akhirnya, upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo inilah yang pada masa selanjutnya dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit. Dan selanjutnya pandangan yang sama dimiliki juga dengan Kasultanan Demak, yang notabene sebagai penerus kejayaan Majapahit walaupun dengan warna Islamnya. Sunan Kalijaga, bersama muridnya Kiai Muslim atau Ki Ageng Mirah, mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Ponorogo, dan mencermati kekuatan-kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo. Dan mereka menemukan Demang Kutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Demi kepentingan ekspansi kekuasaan dan Islamisasi, penguasa Demak mengirimkan seorang putra terbaiknya, yakni yang kemudian dikenal luas dengan Bathara Katong dengan salah seorang santrinya bernama Selo Aji dan diikuti oleh 40 orang santri senior yang lain. Raden Katong akhirnya sampai di wilayah Wengker, kemudian memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman, yaitu di Dusun Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan. Saat Bathara Katong datang memasuki Ponorogo, kebanyakan masyarakat Ponorogo adalah penganut Buddha, animisme dan dinamisme. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara Bathara Katong dengan Ki Ageng Kutu. Di tengah kondisi yang sama-sama kuat, Bathara Katong kehabisan akal untuk menundukkan Ki Ageng Kutu.
Kemudian dengan akal cerdasnya Bathara Katong berusaha mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandini, dengan diiming-imingi akan dijadikan istri. Kemudian Niken Gandini inilah yang dimanfaatkan Bathara Katong untuk mengambil pusaka Koro Welang, sebuah pusaka pamungkas dari Ki Ageng Kutu. Pertempuran berlanjut, dan Ki Ageng Kutu menghilang, pada hari Jumat Wage di sebuah pegunungan di daerah Huringin Anom Sambit Ponorogo. Hari ini oleh para pengikut Kutu dan masyarakat Ponorogo, terutama dari Abangan, menganggap hari itu sebagai hari naasnya Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu ini disebut sebagai Gunung Bacin, terletak di daerah Bungkal. Bathara Katong kemudian mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu akan moksa dan terlahir kembali di kemudian hari. Hal ini dimungkinkan dilakukan untuk meredam kemarahan warga atas meninggalnya Ki Ageng Kutu. Setelah dihilangkannya Ki Ageng Kutu, Bathara Katong mengumpulkan rakyat Ponorogo dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Bathara atau Batara, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ponorogo masih mempercayai keberadaan para dewa-dewa dan Batara. Dari pintu inilah, Katong Kuku menjadi penguasa Ponorogo, mendirikan kedaton, dan pusat pemerintahan kota. Kemudian melakukan Islamisasi Ponorogo secara perlahan namun pasti. Pada tahun 1486, hutan dibabat atas perintah Bathara Katong, tentu bukannya tanpa rintangan. Banyak gangguan dari berbagai pihak, termasuk makhluk halus yang datang. Namun, karena bantuan Warok dan para prajurit Wengker, akhirnya pekerjaan membabat hutan itu lancar. Lantas, bangunan-bangunan didirikan, sehingga kemudian penduduk pun berdatangan dengan sendirinya. Setelah menjadi sebuah kedaton di Kadipaten, Bathara Katong kemudian memboyong permaisurinya, yakni Niken Sulastri, sedang adiknya, Suromenggolo, tetap di tempatnya yakni di Dusun Ngampel. Ponorogo sama dengan jasmani yang pintar. Oleh Katong, daerah yang baru saja dibangun itu diberi nama Pranaraga yang berasal atau diambil dari sebuah babat legenda, Pramanaraga. Menurut cerita rakyat yang berkembang secara lisan, Pono berarti wasis, pintar, mumpuni dan raga artinya jasmani, sehingga kemudian dikenal dengan nama Ponorogo. Kesenian reok yang menjadi seni perlawanan masyarakat Ponorogo mulai dieliminasi dari unsur-unsur pemberontakan, dengan menampilkan cerita fiktif tentang kerajaan Bantar Angin sebagai sejarah reok. Membuat kesenian tandingan, semacam jemblungan dan lain sebagainya. Para punggawa dan anak cucu Bathara Katong inilah, yang kemudian mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pengembangan agama Islam. Dalam konteks inilah, keberadaan Islam sebagai sebuah ajaran, kemudian bersilang sengkarut dengan kekuasaan politik. Perluasan agama Islam, membawa dampak secara langsung terhadap perluasan pengaruh, dan berarti juga kekuasaan. Dan Bathara Katonglah yang menjadi figur yang diidealkan, penguasa sekaligus ulama. Beliau kemudian dikenal sebagai Adipati Sri Bathara Katong, yang membawa kejayaan bagi Ponorogo pada saat itu. Ditandai dengan adanya prasasti berupa sepasang batu gilang, yang terdapat di depan gapura kelima, di kompleks makam Bathara Katong. Di mana pada batu gilang tersebut, tertulis candra sengkalan, memet berupa gambar manusia, pohon, burung, garuda, dan gajah. Yang melambangkan angka, 1418 Saka atau tahun 1496 Masehi. Batu gilang itu berfungsi sebagai prasasti untuk penobatan, yang dianggap suci. Atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala tersebut dengan menggunakan referensi Handbook of Oriental History, dapat ditemukan hari penobatan Bathara Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo. Yakni, pada hari Ahad Pon, tanggal 1 bulan besar, tahun 1418 Saka. Bertepatan dengan tanggal 11 Agustus tahun 1496 Masehi. Atau tanggal 1 Zulhijjah, tahun 901 Hijriyah. Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Ponorogo. Memang banyak sekali, dari lapisan masyarakat sendiri yang memperbincangkan tentang kebenaran,
tata letak makam salah satu tokoh pendiri Kabupaten Ponorogo ini. Jika kita melihat kebenaran makam yang berada di berbagai wilayah seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kendal, terdapat makam sosok tokoh yang diagungkan di wilayahnya masing-masing. Ada apa sebenarnya dengan makam tokoh tersebut? Apakah yang lain hanya sekedar petilasan saja? Ataukah tokoh yang dimaksud pernah wafat di salah satu wilayah, lalu hidup kembali, berkelana, dan wafat lagi hingga mencapai wilayah akhir? Mari kita kupas. Jika kita amati dalam kisah, legenda, atau jejak sejarah yang dikaji lewat tahap penelitian, dari keempat bentuk dan pahatan nisan Bathara Katong memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan itu meliputi dari bentuk pahatannya dan perbedaan tentang masa atau periodenya. Pahatan nisan Bathara Katong Ponorogo memiliki informasi periode paling tua di antara keempat nisan Bathara Katong yang berada di wilayah lainnya. Dusun Plampitan, Desa Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, hingga sampai saat ini masih menyimpan prasasti berupa batu nisan, yang difungsikan sebagai penanda bahwa sosok tokoh yang dimakamkan adalah pejabat pemerintahan dari Kasultanan Demak, yang mendapatkan gelar jabatan dari pepundennya dengan sebutan Haryo Harakali. Sedangkan status sosialnya beliau dapatkan dari rakyat Ponorogo sendiri, yang dianggap sebagai alim ulama dengan sebutan Bathara Katong dengan nasab keilmuan sebagai mursyid. Keseluruhan informasi didapat dengan pembacaan typologi nisannya. Sedangkan pahatan atau langgam nisan menunjukkan periode di masa kejayaan Kasultanan Demak, periode abad 15 pertengahan. Nisan tertua kedua adalah komplek makam Bukit Kuntul Ngelayang, makam Sunan Katong dan istrinya, yang berada di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Walaupun nisan Sunan Katong sudah diganti dengan pahatan baru, yang memberikan keterangan langgam nisan identik dengan ciri khas Kasultanan Jogja. Sedangkan untuk nisan istrinya diganti dengan nisan Mataram Islam Amangkurat periode 1700-an. Semua dapat diketahui atau semua dapat dipelajari lewat konsep pemakaman beliau. Ketika makam-makam yang berada di teras kedua dari atas, menunjukkan langgam periode Kasultanan Demak, sudah dipastikan makam yang berada di teras pertama dari atas, pastinya menunjukkan nisan langgam Kasultanan Demak, periode 1500-an. Dan sudah sangat jelas bahwa, nisan Sunan Katong dan nisan istri beliau sudah diganti. Pahatan nisan tertua ketiga adalah, nisan Bathara Katong yang berada di komplek pemakaman Kasepuhan di wilayah Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali Kota, Kabupaten Boyolali. Menunjukkan nisan tersebut memberikan informasi periode Kasultanan Pajang. Selain beliau sosok ulama, beliau juga memiliki jabatan sebagai abdi dari Kasultanan Pajang. Desa Katong, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, terdapat komplek pemakaman Kasepuhan yang menggunakan nama gelar yang sama. Bathara Katong, yang diceritakan bahwa beliau adalah salah satu tokoh pendiri Kabupaten Ponorogo, yang hijrah ke Kabupaten Grobogan untuk misi penyebaran agama Islam. Hidup dan meninggalnya beliau di salah satu tempat yang sekarang menjadi pemukiman besar padat penduduk. Menggunakan toponimi tokoh yang diagungkan sebagai nama wilayah dengan sebutan Katong. Sampai saat ini, lapisan masyarakat sekitar mempercayai bahwa, Bathara Katonglah yang pertama kali membuka wilayah tersebut. Dengan demikian, pernyataan berikut ini telah memberikan jawaban yang sesungguhnya. Pahatan nisan Bathara Katong atau Ki Ageng Katong memberikan informasi bahwa, beliau yang dimakamkan adalah tokoh pejabat dari Kasultanan Mataram Islam awal, dan tidak ada kaitannya dengan nama-nama tokoh dari Kasultanan Demak. Terus, kira-kira siapa ketiga tokoh yang menggunakan nama gelar dengan sebutan Katong atau Bathara Katong? Gelar atau sebutan Bathara Katong akan selalu dipakai oleh generasi berikutnya, atau istilah dalam bahasa Jawa nunggak semi. Gelar tersebut dipakai secara turun-temurun oleh dari ranji silsilah Bathara Katong. Sangat memungkinkan, ketiga tokoh yang menggunakan gelar dengan sebutan Sunan Katong, Bathara Katong dan Ki Ageng Katong masih memiliki hubungan darah.
Jika dihitung periode puncak kejayaan Kesultanan Demak dengan periode awal Mataram Islam, waktu atau hasil perhitungan tahunnya tidak terlalu lama. Tahun 1521 sampai 1546 merupakan puncak dari Kesultanan Demak. Sedangkan Kesultanan Pajang berdiri tahun 1568, dan awal Kesultanan Mataram Islam berdiri di tahun 1586. Dari kejayaan Kesultanan Demak, ke Kesultanan Pajang, hingga ke Kesultanan Mataram Islam terhitung 65 tahun saja. Kemungkinan besar, keempat tokoh tersebut masih memiliki jalur nasab dari keluarga. Bukan ditujukan hanya untuk satu tokoh saja, yang memiliki kehidupan selalu berpindah-pindah tempat. Dari wilayah satu menuju wilayah lainnya. Dengan diceritakan untuk menjalankan misi penyebaran suatu keyakinan pada umumnya.